Serudukan banteng tumpas kuda tuli, kerbau kurang pintar dan kadrun rasis. Ditulis oleh Manuel Mawengkang dari siwa.com. Megawati adalah sosok yang jarang bicara. Sosok keibuannya tidak serta-merta membuat dirinya menjadi bawel dan suka ngatur-ngatur anak-anaknya dan kader-kadernya. Sebagai ketua umum partai, Megawati mengedepankan Pancasila dengan segala kekuatannya. Sebagai pembawa keturunan darah langsung dari Bapak Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Megawati mempertontonkan sosok keanggunannya. Berbeda dengan saudara-saudaranya yang ada di kubu tukang nyinyir, tapi sekalinya bicara seluruh kadernya mendengar dan menjalankannya. Ini adalah suara yang muncul dari rahim Ibu Pertiwi, suara dari dalam sanubari yang dikeluarkan dan dimunculkan oleh sang ibu PDIP. Sebagai pendiri dari partai PDIP yang berhaluan Soekarnois di tengah-tengah arus besar Soehartois pada saat itu, PDIP mendapatkan tekanan luar biasa. Ketika mimbar-mimbar rakyat yang muncul dan diisi oleh orang-orang cerdas oposisi Soeharto dan juga mahasiswa yang menginginkan kelahiran kembali Soekarno di Indonesia harus dibubarkan, banteng itu tetap menyeruduk. Tekanan Soehartois dan cendana tidak mampu membendung kekuatan rakyat. Mimbar rakyat yang menyatakan kebenaran secara terbuka harus ditutup paksa oleh rezim Orde Baru. Bahkan pada tahun 96 terjadi peristiwa kuda tuli, kerusuhan 27 Juli, yang juga dikenal dengan peristiwa Sabtu Kelabu, adalah peristiwa yang paling diingat dalam sejarah orang-orang PDIP. Pada saat itu ada peristiwa pembakaran kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang saat itu diisi oleh pendukung Megawati Soekarno Putri yang merindukan kelahiran kembali sosok Soekarno yang sudah tiada, diduga karena mendapatkan tekanan kayu harum. Serbuan ke DPP PDI sebelum menyematkan nama perjuangan di Jalan Diponegoro ini membuat sakit yang tidak terbendung. Penyerbuan itu dilakukan katanya oleh pendukung Suryadi, Ketua Umum PDI versi Medan, dan dibantu oleh aparat kepolisian dan TNI era Orde Baru. Perhatikan dua institusi yang saya tuliskan di kalimat terakhir di paragraf sebelumnya, kepolisian dan TNI. Pada saat itu TNI dan Polri belum dilebur, namun kompak menyerbu loh. Kenapa harus melibatkan TNI dan Polri? Dari sini kita melihat bahwa memang ada permainan pemerintah pada saat itu. Akhirnya kerusuhan ini meluas sampai ke banyak wilayah di Jakarta, terkhusus di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat. Kendaraan dan gedung terbakar akibat hal itu, dan satu kambing hitam pun dilahirkan dari PRD, yakni Budiman Sujatmiko, yang mendapatkan hukuman terberat 13 tahun. Ia tidak bisa menikmati reformasi di tahun 98, karena kejadian kuda tuli itu terjadi pada saat 96. Dari penyelidikan yang dilakukan, tercatat 5 orang meninggal dunia, 149 luka-luka, dan 136 orang ditahan. Tapi kalau bicara tentang korban yang tercatat di era Orde Baru, kemungkinan jauh lebih besar. Ini bukan sembarangan peristiwa. Pembakaran gedung dan pembakaran berbagai tempat mungkin sekali menewaskan lebih banyak lagi. Tidak ada yang bisa memastikan, bukan? Tahun 1998 saja masih nggak jelas korbannya. Sekarang tahun 1996. Kebenaran macam apa yang bisa diharapkan terbuka pada saat itu? Tapi yang menarik terkait peristiwa tersebut, laporan akhir Komnas HAM mengatakan pada tanggal 24 Juli 1996, 3 hari sebelum peristiwa tersebut ada pertemuan di Kodam Jaya yang dipimpin oleh, silakan simak saja berita-berita yang ada. Pada rapat itu dicatat bahwa dialah yang memutuskan penyerbuan atau pengambil alihan kantor DPP PDI oleh Kodam Jaya. Waduh, ngeri sekali kan? Tapi kenapa kasus ini tenggelam begitu saja? Karena memang rezim Orde Baru memang merupakan rezim yang menganak emaskan militer pada saat itu. Jadi kita tahu bahwa polemik antara Mega dan dia sudah terjadi sejak 96. Tak mungkin mereka bersatu karena kesakitan yang tidak kunjung selesai jika dibuka. Dugaan keterlibatannya dalam tragedi kuda tuli ini memang tidak pernah terbukti sampai saat ini. Tapi menjelang Pilpres 2019, Hasto Kristianto mendadak memintanya mengungkap informasi seputar tragedi tersebut. Ini bagi saya merupakan titik lemahnya yang dipakai oleh PDIP. Kadrun-kadrun yang demo saat ini dan sebelum-sebelumnya hanyalah alat politik yang digunakan oleh elit yang lebih besar. Pembakaran bendera PDIP pun terjadi berbarengan dengan pembakaran bendera PKI. Kalau bicara cari bendera PDIP pasti gampang, melimpah ruah di tempat-tempat jualan. Tapi kalau cari bendera PKI pasti ada yang simpan filenya untuk kemudian dicetak terlebih dahulu. Apakah di sini ada peranan Orde Baru berikut mantan Kasdam yang sekarang mulai halusinasi post-power syndrome? Kalau Megawati sampai angkat suara untuk rapatkan barisan kadernya, artinya sesuatu yang besar sedang akan diungkap. Kita tunggu saja tanggal mainnya. Semoga Kapolri dan Panglima TNI yang saat ini bisa mengungkap kasus dan menjaga keamanan bangsa ini. Di atas si kerbau yang kurang pintar, kuda tuli dan kadrun rasis, masih ada banteng. Serudukan banteng, habisi kuda tuli, kerbau kurang pintar dan kadrun rasis, rapatkan barisan.